Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 9A yang beranggotakan saya Henunggal Saputri, saya Keneta Agisa Maudi nomor absen 20. Saya Bunan Sawati Sulistyo nomor absen 9. Saya Gilang Ananda Setiawan nomor absen 17. Saya Wisnu Adi Prastia nomor absen 32. Kami akan membuat podcast yang bertema kearifan lokal tentang wayang kulit bersama Ki Dalang Setia. Apa saja jenis-jenis wayang? Jenis-jenis wayang itu banyak, sesungguhnya banyak jenis wayang. Sama dengan apa? Oh, nek jenis-jenis wayang itu bisa digolongkan satu berdasar sumber cerita, dua bahan baku, kemudian yang ketiga itu style atau gayanya, gaya kedaerahannya, ciri khas kedaerahannya gitu. Kalau yang sering ditunjukkan sekarang yang dipentaskan itu mayoritas, terutama di daerah sini, itu tipenya wayang kulit Purwa gaya Surakarta. Dari mana wayang berasal? Nah itu yang apa kan? Apa mas? Kalau itu sebenarnya sampai sekarang itu masih banyak perdebatan teori mengenai wayang itu asalnya dari mana. Dikarenakan sebenarnya pertunjukan yang berbasis dengan gambar bayangan itu nggak hanya di Indonesia sebenarnya. Di Cina itu ada, kemudian di Semenanjung Asia Tenggara itu juga ada, India pun sebenarnya juga ada, cuma namanya bukan wayang gitu. Nah kalau Sunan itu, Kalau Sunan Kalijogo itu sebenarnya lebih ke interpretasi ajaran Islam ke dalam pagelaran wayang kulit Purwa. Sebenarnya itu. dari wayang adalah berasal dari mana itu masih banyak pertanyaan dan perdebatan. Jadi aslinya yaitu dari Sunan itu tadi. Jadi Sunan yang menganut agama Islam kebanyakan kan dari Sunan. Ya, terus Wayang itu dibuat saking bahannya apa mawon? tulang sapi, tulang wedus dan sebagainya. Itu cari yang kelas-kelas tapi tidak berasa lulang. Itu untuk klasifikasi wayang dengan bahan kulit. Kan ada wayang kulit, ada juga wayang golek. Wayang golek itu bahannya dari kayu. Ada juga wayang beber. Wayang beber itu bahannya dari kertas digambar seperti lukisan. Jadi nggak bisa digerakkan, cuma diceritakan. Kalau wayang beber. Tapi kalau di masa sekarang itu ada inovasi membuat wayang dari bahan alternatif. Contoh pedus, talang karpet loh, bukan talang seng, nggak bisa. Ada juga yang dari sak semen press. Jadi kertas sak semen itu 4-5 lembar dipres, dibikin jadi wayang ada. Ciri khas wayang itu apa? Ciri khas sama dengan karakter. Ya ada penjahatnya, ada yang halus, wataknya ya tergantung apa itu rajanya. Kalau raja Jingamarto Prabu Puntadewa itu tingkah lakunya baik, tapi kalau Raja Ngalingkodirjo tingkah lakunya jahat, kasarnya itu apa tuh ciri khas namanya. Gamelane wayang itu napa mawon? Gamelane wayang napa mawon?
Ya banyak. Gamelan wayang itu namanya ada saron, ada barung, ada peking, ada gender, ada gendang, ada gambang, ada drum, banyak sekali. Apa nilai filosofi wayang kulit? Filosofi wayang ayo. Saya lebih ke teknis sebenarnya, filosofis. Filosofi sama dengan apa? Filosofis itu pimpulan apa amanat mungkin nggak tahu. Oh, yaitu banyak yang mengandung unsur kebaikan. Jadi nuntuno sapa sing elek apik kok, sapa sing jahat aja katen. Jadi filosofi yang lebih baik. Terus Jawa ini kegambarannya manusia. Pokoknya yang penting yang jelek jangan ditiru. Padahal dalam itu sudah ada kata-kata. Kalau di depan Suwardoto Pitono itu seandainya yang baik gunen, tapi yang jelek dibuang. Jadi itu unsur kebaikan semua sesungguhnya wayang itu. Jadi pituduh yang normal. Jadi orang nyontonnya aku ini main apa kepiye nyonton wayang becek meskipun itu hanya cerita. Tapi orang baik kan asal dari cerita, dari sejarah. Suatu contoh anak kalau diulang orang tuanya ya baik. Tapi kalau dilanggar semua ya tidak mungkin baik. Antar sekolah di rumah itu beda mas ulangannya. Sekolah untuk orang sini di rumah itu harus sebenarnya itu wayang itu filosofi yang baik, piwulang yang lebih baik itu. Nopo arti kata wayang? Arti kata wayang itu gimana? Wayang Oh, arti wayang ya. Arti dalam wayang itu adalah gegambaran wewayangan nih. Jadi cara Jawa ini iya untuk orang-orang ini gegambaran sing apik ngono Mas. Jadi wewayangan ini sama dengan nek kowe pelaku ketok layanganmu ngono lho itu. Jadi kembali lagi yang penting wewayangan yang baik itu dicontoh untuk contoh wewayangan. Wayangan sama dengan gegambaran yang menungso. Cerita nopo yang biasanya dinaiki pas pertunjukan? Ada dua itu, satu Ramayana kalau di desa, dua Mahabharata. Kebanyakan Mahabharata yang berunsur dari wahyu. Jadi orang Jawa itu kebanyakan minta ketentreman, minta jujuran, minta ayem, minta selamat. Itu kalau mangsane omane njaluk wahyu sing darane wahyu katentreman dan sebagainya. Kalau di desa Brotoyudo tidak pasti dijaluki omane. Berapa harga dalam sekali tampil? Ya tidak menetap. Itu berapa unsur? Satu, unsur kekeluargaan, tidak dibayar ya bisa karena saudara 5 juta karena saudara itu namanya sambatan, 10 juta itu enggak sambatan, jadi Toro Jawa ini ya 14 juta sekali mayang. Apa yang sering 11, 10 kalau dalam desa seperti saya. Bagaimana cara memainkan wayang? Nah, tadi kan sudah saya praktekkan seperti bagaimana satu sesungguhnya memainkan wayang tidak pakai kekuatan yang lebih.
tangan enggak, tapi teori dari tangan kan berbeda. Ini kalau nyekel butuh gede, cara memainkan yo harus nungkaknya sama dengan ini, namanya nungkak. Iya. Nah dicekel kan mungkin cara memainkan wayang itu tidak pakai kekuatan, tapi teorinya dalam-dalam. Itu unsur teori, jelas teori. Kalau pakai kekuatan dulu orang-orang kekuatan semua, gagah perkosa semua, tapi bukan begitu. Teorinya tangan terampil, namanya teorinya terampil. Wes. Wow. Matur nuwun Pak, sampun urung direpoti. Kapunten ganggu acarane panjenengan. Kula kencang-kencang nyuwun pamit matur nuwun. Mugi panjenengan paringi sehat bagas waras rahayu selamat. Amin. Matur nuwun Pak. Sami-sami. Ini kalau lepatin pun jadi Pak Punten dirampas, jadi Pak Punten gitu, gitu. Mas, gitu.